Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun saudara berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita kembali bersekutu pagi hari ini. Kalian Boba Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Rabu 2 September 2020. Firman Tuhan yang hadir pada pagi ini terambil dari dalam Matius 12 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami sadari bahwa kami ada sebagaimana adanya. Itu semua karena kuasa dan kehendak-Mu, sehingga kami dapat lewati hari demi hari. Terlebih di malam hari, kami yakin Engkau beserta kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Terangi akal pikiran kami Tuhan. Di dalam kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami, agar dalam firman-Mu Tuhan kami dapat mengambil bagian suatu pelajaran pedoman hidup untuk kami lakukan di sepanjang Tuhan berikan kami kini dan selamanya. Dalam Kristus Yesus kami datang bermohon kepadamu. Amin. Saudara sidang jemaat kasih Tuhan, kita tak asing bila ada orang menyebut buah. Paling tidak kita pernah lihat dan dengar apa itu buah. Dan buah yang marak dikenal adalah buah yang dihasilkan oleh tanaman dan kata buah dalam bentuk kiasan. Antara lain buah hati, buah mulut, buah tangan, buah bibir, dan lain sebagainya. Buah-buah tersebut dapat digemari dan tak dapat disukai tergantung dari mana asal mula datangnya buah itu. Dalam arti tergantung tempat dan situasi kondisinya ia berada, maka buah itu akan dikenal. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Landraki Biringkanaya, kekasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan renungan firman Tuhan hari ini Matius 12 ayat 33 sampai dengan ayat 37 dengan perikop penghayatan dari buahnya akan dikenal. Firman Tuhan berbunyi, "Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Perikop kita dalam pembacaan ini, dari buahnya akan dikenal, adalah kisah nyata Tuhan Yesus di saat bersama dengan muridnya. Matius 12 diperhadapkan dengan suasana pemberitaan kabar sukacita kepada umat manusia, diliputi dengan hambatan silih berganti dari kelompok umat yang dijumpai, antara lain orang Farisi. Tuhan menyuarakan misi kebenaran dari Allah Bapa, tak terhambat niat suci. Dalam Matius 12 ini diperkenankan
dalam Matius 12 ini penekanan yang patut kita petik untuk dipedomani dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan sebagai umat pilihannya. Antara lain, hidup dengan tata cara pembenaran diri oleh karena tradisi kondisi lingkungan, pembusungan dada yang tidak disertai dengan unsur kasih. Bisa kita bandingkan Matius 12 ayat 7b. Kedua, kasih yang benar dan tak bercacat hanya ada dalam diri Kristus Yesus. Karena olehnya sungguh mewujud nyatakan kasih yang sempurna walau tak disukai kepribadiannya. Ia senantiasa mengangkat harkat ciptaan Tuhan yang sempurna, yaitu umat manusia yang terkulai, terjerumus, dan tak ternilai di mata sesamanya. Bisa kita bandingkan dalam Matius 12 ayat 19 sampai 20. Kisah peradaban kehidupan manusia seiring dengan perkembangan zaman dalam pembentukan karakter karena desakan waktu dan lingkungan di mana manusia berada. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembentukan karakter yang terpuji dan bernilai bila kita memilih atau mensortir suatu hal yang baik dan buruk atau tidak mengikut situasi yang menghanyutkan dalam perjalanan kehidupan di masa datang. Tuhan Yesus dengan tegas menyapa kepada para pendengarnya bahwa dari buahnya pohon dikenal, dan dari ucapan mulut yang benar mendatangkan kebajikan, dan dengan ucapan mulut engkau dihakimi. Adalah suatu nilai yang terpuji bila saudara dan saya senantiasa sungguh dan benar nampakkan hikmat Allah Bapa dalam Kristus Yesus dengan itikat lemah lembut yang diwarnai dengan ucapan membuahkan kasih. Demikian hendaknya kita nampakkan kemurahan hati sebagai perwujudan buah kasih tanpa pamrih kepada sesama umat manusia. Karena kehendak Tuhan dalam diri kita sebagai umat ketebusannya dan tidak dicemari dengan kondisi hiruk pikuknya zaman yang menghanyutkan. Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya, "Akulah pokok yang benar. Kamu adalah ranting dan carangnya. Bila tidak berbuah, ranting dipotong dan dibakar." Selaku umat pilihan Tuhan, seyogianya melekat pada pokok dan menampakkan buah, karena olehnya akan dikenal saudara dan saya, umat pilihan yang telah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Golgota. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hikmat Engkau anugerahkan kepada kami semua. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan suara kebenaran-Mu di pagi ini, pun semua yang mendengarkan firman-Mu, terkhusus jemaat-Mu Landraki Biringkanaya. Pakailah kami Tuhan, agar firman yang telah kami baca dan renungkan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh buah itu akan dikenal karena kami di dalam Engkau, karena Engkaulah pokok anggur yang benar dan kami mau melekat kepadamu. Lindungi dan sertai kami Tuhan di sepanjang hari hidup yang Kau perkenankan kepada kami kini dan selamanya. Kami doakan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada sidang jemaat-Mu Landraki Biringkanaya, pejabat gerejawi, pendeta penatua diaken, pengurus OIG, PKB, PPGT, Sekolah Minggu, dan PWGT. Pakailah kami semua Tuhan untuk membuahkan buah mulut yang baik kepada sesama kami, mendatangkan kasih tanpa pamrih kepada siapapun mereka. Sertai pula pemerintah kami Tuhan, yang mengayomi bangsa dan negara kami dimanapun mereka berada. Terlebih Tuhan dalam suasana COVID pandemi 19 ini Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya.
Pakailah pemerintah kami Tuhan untuk mendatangkan buah-buah yang baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini kami datang bermohon kepadamu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.